Sehat ya? Oh baik, oke. Adakah yang tidak berangkat hari ini? Oscar, apa keterangannya? Sakit dari hari kemarin ya? Oscar ya, baik. Anak-anak, hari ini kita akan belajar sejarah. Kita masuk materi di kolonialisme dan imperialisme bangsa barat di Indonesia ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan buka dengan doa ya. Mohon Lentera untuk memimpin doa. Yuk kita berdiri. Teman-teman, marilah sebelum kita belajar, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapak, puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Terima kasih atas berkat-Mu sepanjang pagi hari ini sehingga kami masih dapat berkumpul bersama-sama untuk belajar. Ya Bapak, ini anak-anak-Mu hendak belajar. Kiranya Engkau memberkati kami agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik. Ini semua kami mohonkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, Doakanlah kami dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Lentera. Baik, hari ini kita akan masuk ke materi munculnya kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia. Nah, ini adalah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita masuk materi, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kita. Melalui model Discovery Inquiry, diharapkan bahwa peserta didik dapat menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat menganalisis kronologi kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia. Tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis sikap bangsa Indonesia dalam menerima kedatangan bangsa-bangsa barat. Lalu, tujuan pembelajaran yang keempat, peserta didik dapat membuat review tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Lalu selanjutnya ada KD dan KI. KD dalam pembelajaran ini adalah menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa. Bangsa Eropa yang akan kita bahas itu ada Portugis, Spanyol, dan Belanda. Lalu KI menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia, mengidentifikasi kronologi kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia, menganalisis sikap bangsa Indonesia dalam menerima kedatangan bangsa-bangsa barat. Sesuai dengan materi kita hari ini adalah kolonialisme dan imperialisme bangsa barat ke Indonesia. Ada yang tahu apa arti dari kolonialisme dan imperialisme? Ada? Penguasaan dan penjajahan. Bagus Ines. Ada lagi? Silakan Krisna. Penguasaan, kalau kolonialisme itu penguasaan di bidang sumber daya alam. Sumber daya alam. Imperialisme itu di bidang politik. Kalau kolonialisme adalah penguasaan dalam sumber daya alam, tetapi kalau imperialisme penguasaan dalam sistem politik dan kepemerintahan. Tepat sekali yang dikatakan sama Krisna. Terima kasih Krisna. Sebelum kita memulai materi, Bu Kristin punya satu video yang Bu Kristin akan tayangkan. Ini berkaitan dengan alasan kedatangan dari bangsa Eropa ketika datang ke Indonesia. Sekarang kita cari tahu dulu yuk, apa yang menjadi latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu poin pertama, daya Indonesia bagi bangsa-bangsa barat yaitu rempah-rempah. Bangsa barat sangat membutuhkan rempah-rempah dari Indonesia karena wilayah Eropa memiliki perbedaan kondisi alam dengan Indonesia. Iklim dan musim di Indonesia sangat mendukung tumbuh dan berkembangnya tanaman seperti rempah-rempah. Sementara di Eropa dengan 4 musimnya kurang mendukung tumbuhnya tanaman rempah-rempah sehingga persediaan rempah-rempah di Eropa menjadi sangat terbatas. Rempah-rempah bagi bangsa Eropa dapat
digunakan untuk mengawetkan makanan, menghangatkan badan di musim dingin, sebagai bumbu masakan, dan obat-obatan. Negara-negara tropis seperti Indonesia kaya akan rempah-rempah, sehingga bangsa-bangsa barat berusaha untuk memperolehnya. Baik, setelah melihat video yang sudah Bu Christine putarkan tadi, kamu bisa menganalisis tidak bagaimana sih alasan kenapa kok bangsa barat datang ke Indonesia? Sesuai dengan apa yang sudah ditampilkan dalam video. Menurutmu bagaimana? Untuk mencari rempah-rempah, karena rempah-rempah itu sangat dicari untuk kebutuhan dari bangsa-bangsa barat ya, karena bangsa barat itu memiliki 4 musim sehingga mereka sangat memerlukan rempah-rempah. Begitu ya. Baik, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Di sini ada penjelajahan samudra, lalu pelayaran, lalu kedatangan bangsa barat di Indonesia, lalu masa kekuasaan bangsa barat, lalu sikap bangsa Indonesia terhadap kedatangan bangsa barat. Nah, ini adalah poin-poin penting yang akan kita capai dalam pertemuan kita hari ini. Ya, selanjutnya yang akan kita bahas pertama adalah munculnya kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia. Yang akan kita mulai dalam pembelajaran ini adalah penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa. Sejak abad ke-5, bangsa Eropa itu sudah mengenal rempah-rempah yang berasal dari Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia berkaitan erat dengan rempah-rempah. Sesuai dengan video yang sudah diputarkan tadi bahwa alasan ketika kedatangan bangsa barat ke Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah. Baik, selanjutnya adalah faktor yang mendorong penjelajahan samudra. Yang pertama adalah bangsa Eropa ini berkeinginan untuk mendapatkan rempah-rempah dengan harga yang lebih murah. Yang kedua, adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seperti penemuan kompas. Lalu semangat mencari daerah baru juga didorong oleh semangat 3G. Tahu 3G apa? Glory dan gospel. Lalu selanjutnya adalah adanya keinginan untuk menyebarkan agama Kristen di Eropa. Adanya keinginan untuk membuktikan pendapat bahwa bentuk bumi adalah bulat seperti yang dikemukakan oleh Copernicus. Nah, ini adalah 5 faktor yang mendorong penjelajahan samudra sehingga bangsa barat itu sampai ke Indonesia. Begitu ya. Selanjutnya adalah kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Portugis ini adalah salah satu bangsa Eropa yang pernah menjajah Indonesia. Nah, jadi dari bangsa Portugis, slogannya adalah 3G tadi. 3G dan gospel. Ada yang tahu arti 3G? Ada? Apa Mel? Amel tahu ini pasti. 3G apa Mel? Jadi Itu tujuan penjelajahan samudra untuk mencari negara jajahan guna mengharumkan nama, kejayaan, dan prestasi. betul. Terus yang kedua itu ada goal. Goal. Tujuan ekonomi untuk mencari keuntungan dan hasil besar dalam perdagangan antaragama. Bagus. Lalu Tiga, itu ada gospel. Tujuan agama dengan menyebarkan agama Nasrani. Maka 3G kepanjangannya adalah glory, gold, dan gospel. Kalau glory itu adalah
untuk mencari kejayaan, tujuan utamanya ya. Kalau gold itu adalah tujuan perekonomian, mencari kekayaan. Kalau gospel adalah tujuannya untuk menyebarkan agama. Sampai di sini paham ya? Baik, sekarang kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Bangsa Spanyol ketika datang ke Indonesia itu dipimpin oleh Magalhães del Cano. Ketika pertama kali datang ke Indonesia itu di wilayah Tidore pada tahun 1521. Lalu untuk menyelesaikan sengketa di Maluku, Portugis dan Spanyol itu menempuh jalur perundingan yang dilaksanakan di Saragossa, Spanyol pada tahun 1529. Biasa kita kenal dengan Perjanjian Saragossa. Isi dari Perjanjian Saragossa? Tahu siapa? Oke. Betul. Yang kedua, Portugis tetap melakukan kegiatan perdagangan di kepulauan. Bagus, terima kasih Grace. Ya, ada dua isi Perjanjian Saragossa. Tadi yang diungkapkan sama Grace sudah tepat sekali Grace. Ya, sekarang kita lanjutkan. Yang terakhir adalah kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Sebelum datang ke Indonesia, ini para pedagang Belanda ini membeli rempah-rempah di Lisabon. Lisabon itu adalah ibu kota Portugis. Nah, jadi sebelum bangsa Belanda itu datang ke Indonesia, mereka membeli rempah-rempah itu di daerah Portugis, di ibu kota Portugis ya. Kemudian pada waktu Belanda masih di bawah penjajahannya Spanyol. Lalu pada bulan April 1595, Belanda memulai pelayaran menuju Nusantara dengan membawa 4 buah kapal di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Nah, itu adalah perjalanan bangsa Belanda ketika datang ke Indonesia. Siapa pemimpin bangsa Belanda ketika datang ke Indonesia? Cornelis de Houtman. Ya, baik. Selanjutnya kita akan menyelesaikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Bu Christine akan membentuk kelompok, kita akan melakukan diskusi berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab dan didiskusikan sesuai dengan kelompoknya. Untuk membuat kelompok, berhitung ya. Kita akan bentuk dalam satu kelas ini ada 5 kelompok. Berhitung berarti dari 1 sampai 5. Nanti yang nomor 1 berkumpul dengan nomor 1, nomor 2 berkumpul dengan nomor 2, dan selanjutnya. Begitu ya. Kita mulai berhitung. 4, 5. Yang nomor 1, silakan tunjuk tangan. Nah, ini adalah kelompok kalian ya. Kelompok 2. Oke, kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Baik, silakan kalian berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Yuk, silakan. Diatur meja, kursi, berkumpul dengan kelompoknya. Silakan. Boleh. Tidak berdekatan dengan kelompok lain. Baik, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya ya. Baik ya. Ini di sini. Pindah satu. Siapa? Ya, Vera. Boleh. Oke.
Silakan pindah ke sini. Boleh. Ya. Di LKBD dalam diskusi kelompok, di sini Bu Kristi tampilkan ada 3 pertanyaan. Setelah tadi lihat video yang sudah Bu Kristin putar awal pembelajaran, lalu kemudian kamu juga sudah mendengar penjelasan yang sudah Bu Kristin sampaikan tadi. Di sini Bu Kristin kan ada 3 pertanyaan. Yang pertama, ceritakan latar belakang terjadinya penjelajahan samudra. Ceritakan rute atau alur perjalanan bangsa Portugis, Spanyol, Belanda hingga sampai ke Indonesia. Yang ketiga, ceritakan konflik yang terjadi di wilayah bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda. Maka harapannya dalam proses pembelajaran yang sudah dilewati tadi dengan melihat video, kemudian mendengarkan materi yang sudah Bu Kristin jelaskan, kamu lalu bisa menceritakan apa saja yang sudah kamu analisis, kemudian apa yang kamu lihat dan apa yang sudah kamu dengar, dan kemudian kamu tampilkan dalam bentuk cerita. Bu Kristin akan bebaskan kalian dalam mempresentasikan, bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk lisan, atau dalam bentuk PowerPoint. Jadi tetap nanti ada presentasi dengan kelompoknya, dengan media yang sudah kamu tentukan dalam masing-masing kelompokmu sendiri. Bersiap untuk berdiskusi dengan menjawab 3 pertanyaan ini. Silakan. Silakan berdiskusi berdasarkan pertanyaan. Bu Kristin akan bagikan kertas untuk menuliskan jawabanmu ya. Silakan boleh berdiskusi dengan antar teman dalam kelompok. Literasi untuk melihat referensi dari internet. Kamu bisa membuka handphonemu ya. Silakan. Bisa? Sudah sampai mana? Menjawab soal nomor 2. Nomor 1 sudah dijawab. Oh. Sudah? Mau selesai ya? Ya. Nomor 1 sudah terjawab? Sudah. Ya. Sudah. Ini mau secara lisan, PowerPoint atau ditulis? Secara lisan. Oke, good. Kelompok ini lisan, PowerPoint. Nanti ditampilkan dengan PowerPoint ya. Sudah selesai? Siap untuk presentasi? Kelompok mana yang siap untuk presentasi? Silakan tunjuk tangan dan maju. Mana? Nah. Oke, Gerald dan teman-teman. Presentasi pertama secara lisan. Oke, good. Secara lisan. Silakan.
selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Jadi di sini kelompok kami akan menjelaskan secara lisan munculnya kolonialisme dan Imperialisme. bangsa Barat di Indonesia. Ya. Silakan Gil dijelaskan. Oke, yang pertama, pertanyaan pertama itu ceritakan latar belakang terjadinya penjelajahan samudra. Nah, latar belakang penjelajahan samudra itu yaitu keinginan bangsa Eropa untuk mencari rempah-rempah langsung ke sumbernya. Setelah Konstantinopel jatuh ke Kekaisaran Utsmani. Konstantinopel yaitu ibu kota Romawi Timur, yaitu kota pelabuhan yang menjadi pusat transit perdagangan antara Asia dan Eropa. Nah, letaknya strategis itu membuat banyak pihak mencoba untuk menguasai Konstantinopel termasuk Utsmani dan atau Ottoman. Nah, selain itu ada 5 faktor pendorong terjadinya penjelajahan samudra. Yang pertama yaitu keinginan bangsa Eropa mendapatkan rempah-rempah dengan harga lebih murah. Kedua, adanya perkembangan di dalam pengetahuan dan teknologi seperti penemuan kompas. Ketiga, adanya keinginan menyebarkan agama Kristen keluar benua Eropa. Yaitu yang keempat itu adanya keinginan untuk membuktikan pendapat bahwa bentuk bumi yang besar seperti yang dikemukakan oleh Copernicus. Dan terakhir, semangat mencari daerah baru yaitu dengan didorong oleh semangat 3G yaitu gold, glory, dan prosperity. Oke. Terus ke pertanyaan selanjutnya, ceritakan rute atau alur perjalanan bangsa Portugis, Spanyol, Belanda hingga sampai ke Indonesia. Teman-teman semua, jadi yang kita ketahui bahwa tiga bangsa ini kan datang ke Indonesia itu dalam waktu dan juga rute yang berbeda-beda. Kalau untuk bangsa Portugis sendiri itu yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque itu pertama kali mendarat di Malaka. Terus kalau untuk bangsa Spanyol itu pertama kali mendarat di daerah Tidore, Maluku, yang dipimpin oleh Miguel Hans de Tano. Dan untuk bangsa Belanda itu pertama kali mendarat di Banten, dipimpin oleh Cornelis de Mandela. Terus selanjutnya adalah ceritakan yang terjadi di setiap wilayah di Indonesia yang didatangi oleh bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda. Jadi teman-teman, bangsa Spanyol dan bangsa Portugis itu datang di waktu yang hampir bersamaan. Bangsa Spanyol mendatang ke Tidore dan bangsa Portugis mendarat di Malaka, selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Ternate. Pada saat itu, Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore sedang terjadi konflik. Bangsa Portugis dan bangsa Spanyol berinisiatif untuk saling membantu kesultanan tersebut, yaitu bangsa Portugis membantu Kesultanan Tidore dan bangsa Spanyol membantu Kesultanan Ternate. Terus karena konfliknya semakin memanas, kedua bangsa Eropa ini akhirnya melakukan sebuah perjanjian, yaitu perjanjian Saragossa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Yang bertanya? Silakan jadi bertanya. Bagaimana sih sikap bangsa Indonesia pada saat bangsa Barat datang ke Indonesia? Bagaimana? Apa tadi? Sikap bangsa Indonesia Bagaimana sikap bangsa Indonesia pada saat datang ke Indonesia. bangsa Belanda datang ke Indonesia? Ya. Silakan dijawab pertanyaan dari Ini Yedi. saya akan jawab pertanyaan Yedi. Jadi sikap bangsa Indonesia terhadap bangsa Belanda itu awal-awal tuh baik-baik saja. Bangsa Indonesia menerima dengan lapang dada kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Namun lama-kelamaan karena bangsa Belanda ingin menguasai Indonesia dari segi pemerintahan dan ekonomi, maka mulai terjadi konflik antara bangsa Belanda dan bangsa Indonesia. Demikian Yedi, sudah terjawab pertanyaannya? Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup ya? Sudah paham ya? Silakan ditutup. Presentasi ini kami tutup. Terima kasih. Terima kasih. Nah, bagus sekali jawaban dari kelompok Gerald dan teman-teman. Silakan, ada lagi kelompok yang ingin mempresentasikan hasil dari diskusinya? Oke, silakan kelompoknya Ines, Pedro, Grace, dan Diva. Silakan. Sebelumnya terima kasih waktunya Bu Christine. Ya. Selamat pagi Bu Christine, serta selamat pagi juga kepada teman-teman sekalian
Selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan saya Diva, dan di sini ada rekan-rekan saya, Grace, Saya Juan. PPT ya. Baik, Bu Kristen bantu ya dengan PPT ya. Ini PPT yang sudah dibuat oleh kelompok Ines dan teman-teman. Silakan. Kamu di sini. Yang pertama itu adalah latar belakang terjadinya kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat di Indonesia. Latar belakangnya itu pada abad ke-5, Eropa mengenal rempah di Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa berkaitan erat dengan rempah-rempah tersebut. Eropa mencari langsung sumber rempah yaitu di Indonesia setelah Konstantinopel jatuh kekaisaran Turki Utsmani. Alasannya karena Konstantinopel merupakan tempat perdagangan yang strategis. Yang pertama, Eropa ingin mendapatkan rempah dengan harga murah. Yang kedua, kemajuan di bidang teknologi dengan ditemukannya kompas. Yang ketiga, keinginan menyebarkan agama Kristen di Indonesia. Yang keempat, membuktikan bahwa bumi itu bulat yang ditemukan oleh Copernicus. Yang kelima, semangat mencari daerah baru didukung oleh 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Untuk rute perjalanannya, yang pertama adalah untuk perjalanan bangsa Portugis menempuh jalur timur, yakni lewat pantai barat Afrika sampai ke Tanjung Selatan. Kemudian menyusuri pantai timur di Afrika menuju ke India. Terus ke timur hingga akhirnya mencapai Kepulauan Indonesia melalui Selat Malaka. Untuk rute yang kedua adalah rute perjalanan bangsa Spanyol. Rutenya adalah Spanyol ke Samudra Atlantik, pantai timur benua Amerika Selatan, selat di ujung selatan benua Amerika, kemudian dinamai Selat Magellan, Samudra Pasifik, Filipina, dan Indonesia. Untuk rute perjalanan bangsa Belanda, perjalanan Samudra bangsa Belanda menuju Indonesia menempuh rute Belanda, pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Malaysia, dan Jepang. Dan yang terakhir adalah beberapa konflik yang terjadi. Setiap bangsa Barat yang datang ke daerah yang ada di Indonesia awalnya selalu diterima baik oleh masyarakat. Namun hal itu tidak menutup kemungkinan dengan adanya konflik yang terjadi di antaranya. Contohnya adalah konflik bangsa Portugis dengan rakyat Maluku yang disebabkan oleh adanya kegiatan monopoli perdagangan dan penyebaran agama Katolik yang ditentang di daerah Maluku. Sekian presentasi dari kami, mungkin ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Silakan bila ada teman yang ingin bertanya. SDA yang pengen dikuasai ke bangsa Barat itu apa aja? Untuk SDA-nya yang dikuasai bangsa Barat, yang pertama itu ada kayak rempah-rempah, pakai jahe dan lain-lain. Ya, silakan ditutup. Presentasi dari kelompok kami, sekian dan maaf jika ada yang salah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya kita akan masuk dalam kegiatan refleksi. Kegiatan di akhir dari pembelajaran, Bu Christine akan menjawab pertanyaan. Ini disesuaikan dengan keadaan. Bu Christine akan membagi kertas, kemudian nanti kamu akan menuliskan jawaban dari untuk anak-anak. Silakan untuk kembali lagi ke tempat duduk yang semula. Silakan.
kegiatan refleksi, Bu Kristen memintamu untuk menjawab dari 5 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang membuatmu tertarik saat belajar tadi? Kemudian kemukakan alasanmu mengapa, ya. Lalu yang kedua, apa yang terpenting yang kamu pelajari hari ini? Berarti berkaitan dengan materi, ya. Lalu yang ketiga, bagian mana yang membuat kamu penasaran dengan materi hari ini? Lalu pertanyaan keempat, apakah tantangan yang kamu jumpai dalam proses belajar tadi? Pertanyaan yang kelima, bagaimana perasaanmu ketika mengikuti kegiatan pembelajaran sejarah dengan Bu Christine tadi? Silakan kalian menjawab di kertas yang sudah Bu Christine bagikan sesuai dengan keadaan perasaanmu yang sesungguhnya. Silakan. Baik, selesai? Sudah? Baik, silakan untuk teman yang berdiri, yang duduknya paling belakang, silakan untuk mengumpulkan ke depan. Silakan. Baik, kita sampai di penghujung materi kita, bahwa tadi sudah dijelaskan bahwa kedatangan bangsa Barat ke Indonesia itu tujuannya adalah untuk mencari rempah-rempah. Bangsa Barat yang kita pelajari hari ini ada Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Nah, kita sudah pelajarin itu sampai dengan menganalisis dari kejadian yang sudah kita pelajari sebelumnya, kemudian kamu menceritakan dalam kelompok diskusi, kemudian mempresentasikan. Kemudian di akhir kamu telah menjawab pertanyaan yang sudah Bu Christine sampaikan. Anak-anak, hari ini Ibu cukupkan untuk hari ini. Besok di minggu depan kita akan bertemu kembali dengan materi tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Barat yang menguasai Indonesia. Itu adalah materi kita di minggu depan. Sampai bertemu lagi di minggu depan dan selamat pagi.